Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kali ini kita pada video yang ke-396. Kita akan membahas KUHP baru masih terkait dengan tindak pidana narkotika, yaitu pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Ini bunyi pasalnya sangat banyak karena apa? Bahwa kemarin itu sebelum ada KUHP baru, narkotika itu ada undang-undangnya tersendiri, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan ini dirangkum dimasukkan dalam pasal-pasal di dalam KUHP baru, yaitu ada pada KUHP baru di sini ada 4 pasal ya, mulai dari pasal 609, 610 sampai dengan 611. Nah, ini untuk kita bukan 4 pasal tapi 3 pasal ini. Bunyinya langsung saya bacakan. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan. Nah, ini yang dihukum itu. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan. Kalau yang pasal 609 itu setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai. Jadi dia tidak membuat. Kalau ini adalah pasal 610 ini setiap orang yang memproduksi berarti membuat, setelah membuat mengimpor atau dia mengimpor, mengambil dari, meminta dari negara luar Indonesia masuk ke dalam Indonesia, atau mengekspor, membuat di negara kita, di negara Indonesia kemudian dikirim, atau menyalurkan. Udah lebih bebas lagi. Jadi ini unsurnya terpenuhi semua. Unsurnya terpenuhi semua, terjerat semua. Nah, untuk yang ayat 1, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, hurufnya adalah A, B, C sampai huruf C ini. Narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan dipidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 5. Narkotika golongan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling banyak 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 5. Dan huruf C, narkotika golongan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 5. Ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 kg atau melebihi dari 5 batang, atau narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 5 dan paling banyak kategori 6. Huruf B, narkotika golongan 2 yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 5 dan paling banyak kategori 6. Dan narkotika golongan huruf C, narkotika golongan 3 yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 5 dan paling banyak kategori 6. Nah, ini kan sebetulnya mudah kalau dibaca, tapi intinya adalah inilah yang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan adalah ancaman paling tinggi, hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian saya lanjutkan ke pasal 611, ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai narkotika. Jadi kan ini kan golongan 1, golongan 2, golongan 3. Itu bisa berubah-ubah. Bisa jadi yang sekarang golongan 3 besok naik jadi golongan 2, atau yang golongan 2 turun menjadi menjadi golongan 3. Kemudian jumlahnya juga disesuaikan itu nanti lah. Kalau ini kan 5 gram, ada yang 5 batang. Kemudian ada juga yang yang tadi 5 gram betul, yang mengekspor 5 gram udah pidananya mati itu. Jadi cukup tinggi. Namun demikian ini kan KUHP, ibunya undang-undang.
sehingga hanya mengatur secara apa ya, intinya inti gitu. Core of the core itu kan. Nah, core of the core lah. Kemudian ketentuan-ketentuan tentang golongan-golongan narkotika mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai narkotika. Jadi gini, adanya pasal 611 ini berarti akan memungkinkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana narkotika tetap berlaku. Ya kan? Apakah nanti ada ketentuan-ketentuan itu lebih lanjut? Kita tunggu pembahasan. Ini sudah hampir selesai kok. Ini udah bagian ke pasal 611. Sehingga kan tinggal 13 pasal lagi selesai. Nah, saya sampaikan sekali lagi, sehingga untuk tindak pidana narkotika yang diatur di dalam pasal 609 KUHP baru adalah tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai, menyediakan narkotika. Kemudian yang diatur di dalam pasal 610 adalah setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Ya, termasuk menyalurkan juga itu tadi, yang 5 gram dibagi-bagi sama teman-temannya, itu masuk dalam kategori menyalurkan. 611 ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai narkotika. Sehingga KUHP baru ini membuka ruang untuk nanti ke depan kalau ada undang-undang tentang narkotika, bisa dipersilahkan untuk mengatur sendiri berapa sih atau bagaimana sih jenisnya yang di golongan 1, 2, 3, dan termasuk juga jumlah narkotikanya, berapa beratnya, berapa batangnya, kalau memang itu yang dari tanaman misalnya ganja gitu kan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-396. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, yang keliru, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terutama tadi saya saat membacakan cukup cepat karena mengingat durasi ya, biar tidak terlalu lama. Berikan juga masukan, saran, pendapat untuk saya agar saya bisa juga bertambah wawasan hukumnya. Tonton seluruh video SHMH mulai dari awal sampai akhir, jangan di-scroll, dan seluruh video SHMH. Yang belum subscribe, dimohon perkenan subscribe. Bagi yang sudah diucapkan terima kasih dan nyalakan notifikasinya. Salam SHMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.